Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan saya melalui program ini ada banyak anak-anak Tuhan terus dikuatkan dalam mengiring Tuhan, karena apa yang Alkitab catat dan Alkitab katakan buat setiap kita saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita terus saling mengingatkan akan janji firman Tuhan, karena saya percaya ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini lelah, hari-hari ini kehilangan semangat dalam mengiring Tuhan, hari-hari ini jenuh mungkin dalam mengiring Tuhan. Itu sebabnya kita perlu terus mengingatkan janji Tuhan, kita perlu terus saling membakar dalam roh kita, ya kan, sehingga jangan membiarkan kita padam, api kita mesti tetap terus menyala, semangat kita terus harus membara. Itu sebabnya kita perlu komunitas yang harus selalu mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan terus dikuatkan dalam mengiring Tuhan. Betul, sampai hari ini badai hidup masih ada. Sampai hari ini ada banyak doa-doa kita yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kita percaya hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Itu sebabnya firman Tuhan harus terus kita dengar, firman Tuhan harus kita terus renungkan. Dan pada akhirnya kita minta Roh Kudus agar terus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Di saat yang indah ini kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab hari-hari yang kami lalui bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pertolongan, anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan Yesus nyatakan atas setiap kehidupan kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan, sehingga akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-56, Mazmur pasal 56 ayat 4 dan ayat yang ke-5, ada peristiwa di mana Alkitab mencatat Daud ketika dia ditangkap orang Filistin di Gat. Apa perkataan Daud pada saat itu? Lihat di ayat yang keempat dari Mazmur 56 ini saudaraku. Waktu aku takut, kata Daud, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita sering kali mengalami ketakutan. Karena kita sadar kita masih manusia yang memiliki emosi ini saudaraku, sehingga pada akhirnya ketika kita mengalami ketakutan, langkah apa yang kita ambil itu sangat penting, dan itu akan memutuskan, itu akan menjadi penyebab apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita buat. Daud ketika mengalami ketakutan, Daud percaya kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika setiap kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami badai hidup, dan kita merasa Tuhan aku udah gak sanggup, aku gak kuat, aku takut menghadapi ini, kita sadar kita perlu Tuhan saudaraku. Kita sadar kita perlu Tuhan. Jangan sampai ketika kita takut justru kita menghalalkan segala cara. Ketika kita takut kita buat hal-hal yang justru semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Karena ketakutan rata-rata orang jadi liar. Tetapi orang yang punya firman Tuhan, orang yang tahu jalan-jalan Tuhan, ketika dia menghadapi ketakutan, dia tahu harus kemana. Alkitab mencatat ketika Daud takut, Daud percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud pegang firman. Sama-sama bilang sama saya, memegang firman.
Itu sebabnya penting untuk kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena tatkala kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, maka firman itu yang menguatkan kita. Daud bilang, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Di ayat 4 Daud bilang, aku takut. Waktu aku takut, action aku, tindakan aku percaya kepada Tuhan. Kenapa aku percaya kepada Tuhan? Sebab firman-Nya ya dan amin. Lalu dampaknya apa? Di ayat yang kelima, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Coba saudara lihat, ada perubahan di sana. Ya, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran, maka firman Tuhan yang kita renungkan itu keluar mengingatkan kita. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Itu yang akan mengingatkan kita, saudaraku. Sehingga ketika kita diingatkan firman Tuhan, maka kita kuat. Ketika kita diingatkan firman Tuhan, maka kita punya pengharapan. Ketika kita diingatkan firman Tuhan, ada keberanian. Sama-sama bilang sama saya, lahir keberanian. Jadi apa respon kita ketika kita takut akan sangat menentukan apakah kita semakin kuat atau justru sebaliknya kita semakin takut dan semakin hari semakin terpuruk. Hal yang sama dihadapi oleh Yosafat. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, saudaraku. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga, Alkitab mencatat Yosafat menjadi takut. Kenapa Yosafat takut? Ada bangsa-bangsa yang bersatu bergabung untuk menyerang Yehuda. Akhirnya ketika dia mendengar kabar ini, respon dia takut. It's okay, ketika kita mendengar kabar sesuatu yang menakutkan menimpa hidup kita, kita takut, wajar. Itulah respon kita sebagai manusia. Tetapi apa langkah berikutnya? Alkitab mencatat bahwa Yosafat ketika menjadi takut, lalu dia mengambil keputusan. Wah, ini dahsyat, saudara. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Keputusan yang tepat adalah ketika kita merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang, merasa cemas, kita datang mencari Tuhan. Hari ini apa yang kau takuti? Apa yang kau khawatirkan? Engkau takut dalam rumah tanggamu ada goncangan. Engkau takut dalam masa depanmu, engkau gak lihat terang. Engkau takut melihat goncangan-goncangan yang akan terjadi tahun 2023. Ambil keputusan sama seperti Yosafat dan Daud. Cari Tuhan, ingat firman Tuhan. Maka engkau akan dapatkan keberanian, engkau dapatkan kekuatan untuk tetap terus bertahan mengiring Tuhan. Dan akhirnya ketika kita percaya pada firman Tuhan, kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, di situ timbul iman. Haleluya. Amin, saudara. Hari ini kita diingatkan sebagai manusia wajar kalau kita punya rasa takut. Betul firman Tuhan katakan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi kita mau jujur, dalam kita mengiring Tuhan ada hal-hal yang bisa terjadi yang di luar prediksi kita, saudara. Di luar apa yang kita harapkan. Tiba-tiba hal ini menakutkan kita. Ada kegemparan, ada kecemasan. It's okay. Tapi yang terpenting adalah langkah apa yang kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan. Karena langkah berikutnya setelah engkau mengalami ketakutan, itu yang akan menentukan apakah ketakutan itu hilang atau ketakutan itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Kalau kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka ketakutan itu sirna. Tuhan gantikan dengan kekuatan, Tuhan gantikan dengan keberanian, Tuhan gantikan dengan pengharapan. Tapi ketika kita mengalami ketakutan dan kita mulai semakin hari semakin terpuruk, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, justru kita melihat ketakutan itu semakin dalam, di situ kita akan semakin terpuruk, semakin hancur dan semakin takut. Kita diingatkan firman Tuhan hari ini, ketika kita takut, cari Tuhan. Ketika kita gentar, ketika kita khawatir, cari Tuhan. Tuhan yang akan melepaskanmu dari setiap ketakutan dan memberikan kepada kita roh keberanian untuk menghadapi setiap badai. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Ada di antara kami umat-Mu yang hari-hari sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman yang hari ini kami dengar, kami mau percaya akan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami mau percaya akan firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, dan kami mau tetap berseru kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Hamba berdoa buat umat-Mu,
Beri kekuatan, beri kesanggupan, beri keberanian, beri hikmat untuk tetap terus mengiring Tuhan, untuk tetap terus mencari Tuhan di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, pulihkan ya Bapa. Dan setiap mereka yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan hari-hari ini, bagi mereka datang pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.